KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut Forteman pemilih. Hai teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Saya Mimi akan memandu podcast pada kali ini. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber yang sangat menarik ya. Karena ini adalah CPNS yang berasal dari luar daerah Sulawesi Utara. Oke, kita bakal dengar langsung gimana tantangan dan juga perjuangan sampai hal-hal unik yang mereka alami selama di Sulawesi Utara atau saat pertama kali baru sampai di Sulawesi Utara ya. Sebelumnya mari kita kenalan dulu ya untuk narasumber kita pada podcast kali ini. Boleh dari Mas Rizky dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Wicaksono, asal Semarang, penempatan Sarker Kota Manado. Dari KPU Kota Manado KPU ya. Manado. Kalau Mbak Dian? Perkenalkan, nama saya Dian Lestari Pradana, biasa dipanggil Dian. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, penempatan di Provinsi Sulawesi Utara. Oke, ini teman-teman CPNS hari ini ada yang dari KPU Kota Manado dan juga dari KPU Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Dian dan Rizky bisa ceritain nggak sih kenapa memilih Sulawesi Utara untuk jadi tempat pengabdian? Karena kebetulan CPNS KPU untuk tahun angkatannya Dian dan Rizky ini bisa memilih langsung ya di provinsi mana, hanya untuk satker di dalam daerahnya aja yang ditentukan oleh KPU. Alasan saya milih zona Sulut KPU ini, yang pertama, awalnya saya sudah bekerja di sini di salah satu perusahaan retail. Dan yang kedua, karena kuota yang dibutuhkan di KPU zona Sulut ini juga termasuk banyak. Cukup banyak ya. Kalau Dian sendiri gimana? Sebenarnya saya tidak ada alasan khusus Kak, pilih di Sulawesi Utara ini. Seperti yang dibilang Kak Rizky tadi, kuotanya banyak. Terus saya lihat di TikTok pemandangan di Sulawesi Utara itu bagus. Jadi saya penasaran seperti apa itu Sulawesi Utara. Jadi saya Iya pilih. benar sih, kalau Sulawesi Utara emang banyak banget tempat wisata, mulai Iya. dari pantai, bukit, danau, udah ada semuanya di sini. Nah, kayaknya banyak ya emang CPNS yang mau jadi pertimbangan adalah kuota ya, untuk peluang masuk lah gitu. Jadi hitung-hitungannya nggak sih? Iya. Hitung-hitungannya kalau peluang masuknya lebih besar ya. Nah, gimana sih kesan-kesan pertama saat tiba di Sulawesi Utara? Kesannya, ada culture shock nggak? Kayak yang membedakan dengan daerah asal, apalagi kalau Rizky kan dari Jawa dan juga Dian dari Sulawesi Selatan. Dari Dian dulu. Kesan dan pesannya, Kesan-kesannya. kesan. Pertama kali datang di Sulawesi Utara itu, saya culture shock itu pertama bahasanya. Oke. Sangat beda ya dengan Sulawesi Selatan. Terus jalanannya kan kayak turunan, tanjakan gitu. Oh ya, banyak naik gunung Iya. gitu ya. Oke, kalau Rizky gimana? Kalau saya pertama kali datang di Kota Manado ini, culture shock-nya itu, kalau di Kota Manado ini jarang ada pengemisnya Oke, daripada iya. di tempat asal saya. Jadi tempatnya bersih gitu. Yang kedua, cuacanya di sini sering hujan kan, Berubah-ubah. berubah-ubah gitu. Jadi nggak begitu panas banget. Iya, di sini juga sering ya, pagi itu
panas sampai siang tiba-tiba hujan deras gitu. Oke, juga ini sih kayaknya soal pengemis itu udah banyak dibahas ya sama CPNS-CPNS yang dari luar daerah, terus pertama kali ke Sulawesi Utara kayak banyak banget kayaknya yang nge-highlight itu. Oke, terus gimana hari-hari awal di sini, pas hari-hari awal suka dukanya lah, hari-hari awal-awal di Sulawesi Utara? Kalau Rizky mungkin udah agak lama ya di Sulawesi Utara. Lebih tepatnya, hari-hari awal sebagai CPNS di KPU di zona Sulawesi Utara gimana, eee, menjalaninya, tantangannya gitu? Ada masa sulit nggak? Saya sih peralihan dari kerja dari swasta ke pegawai negeri ada culture shock-nya Oke. begitu. Jadi agak slow living aja. Agak slow. Oke. Kalau Dian gimana? Kalau saya sih seperti yang saya bilang tadi, Kak, bahasanya, saya pertama belum terlalu mengerti. Oke, karena orang sini kan kalau ngomong langsung yang Iya, kita kayak ngana, kita, kalau di sebentar Sulawesi Selatan kan kita itu, kamu, kalau kita di heeh. sini kita itu saya. Jadi itu masih Jadi agak masih roaming masih gitu ya, iya mikir yang ini bentar, ini iya kita saya apa iya, kita kita saya, kamu? kita kamu. Oke, jadi paling, kendala bahasa. Masih sering ini nggak sih, apa ya, eee, talebet begitu dang, sering tiba-tiba masih ngelogat, Masih daerah asal misalnya kayak "Nyandaki" atau mhm. masih yang tiba-tiba ngomong bahasa Jawa gitu. Sering sih, apalagi kan logat saya ini belum hilang gitu. Iya masih medok ya, masih medok sering, tapi, kalau di Setker KPU Manado ada juga nggak yang dari Jawa? Ada, cuma dari Oh, Jakarta. dari Jakarta. Jadi kalau untuk teman ngobrol bahasa Jawanya nggak ada ya? Enggak ada ya. Oh iya, berarti bisa main-main ke KPU provinsi, di KPU provinsi ada nih yang dari Jawa juga, ada Mas Andri. Kalau Dian gimana? Di sini sering, masih ngelogat Sulawesi Masih Selatan? masih pakai logat ji, ki, Oke. ya kadang Ngobrol sama teman-teman seangkatan masih iya pakai masih gitu? kaku-kaku. Kalau kan di sini kan ada beberapa juga dari Sulawesi Selatan, ada, Kak Juwita gitu, ada juga, Ipung, itu kalau ngobrol sama mereka, sama Rian, yang beberapa yang dari Sulawesi Utara gimana? Dari Sulawesi Selatan gimana? Kalian ngelogat Iya spontan, Kak, tiba-tiba jadi langsung, suka oh iya spontan? bahasa Sulawesi Selatan. Oke, gitu, terus, eee, rindu rumah nggak sih? Dian dulu deh, rindu rumah? Iya pasti, Kak, pasti. Rindu rumah. Kalau Rizky gimana? Kalau saya sih ya dibilang rindu ya rindu, cuma kalau mau balik ke Semarang lagi kayak terlalu rame banget kotanya gitu, terlalu crowded gitu. Kalau di sini kan nggak begitu, jadi nggak begitu bising kendaraan bermotor juga. Iya, di sini tuh banyak ini, banyak tempat pelarian ya, maksudnya di pinggiran kota Manado Hmm. tuh ada Tomohon, ada, di Minut ada pantai juga, jadi kayak banyak tempat healing lah, ya nggak sih? Kalau gitu kepikiran nggak sih untuk, ke depannya gitu mau kembali ke daerah asal? Kalau Rizky gimana? Kalau saya mungkin mau menetap di sini aja sih, Bu. Oke, mau menetap di sini. Iya, Berarti ini udah berkeluarga belum? belum, masih lajang. Belum. Berarti mau mencari pasangan di sini ya? Iya. Kalau Dian gimana? Ada rencana mungkin ke depan berapa, 5, 10 tahun ke depan, pengen balik ke kampung halaman? Kalau saya, rencananya iya pasti, 5 tahun ke depan, karena kan, saya sudah berkeluarga ya, jadi pasti ada, eee, mau berkumpul dengan keluarga di sana. Tapi kalau misalnya, tetap di sini juga nggak masalah ya? Karena kan, pilihan sendiri ya ini ke Sulawesi Utara, ya nggak? Terus ada, hal positif apa sih yang didapat di,
daerah Sulawesi Utara ini yang teman-teman dapat? Pertama itu orangnya. Orangnya di sini ramah-ramah, eee, terus sopan. Pertama kali datang pas di kantor, selalu menyapa kayak, "Selamat pagi, pagi," begitu. Bagus. Ya saling sapanya Iya, ya emang orang bagus. Sulawesi Utara tuh, saling baku sapa sekali. Gimana Rizky? Kalau saya sama di sini orangnya ramah, terus sabar juga, orangnya nggak enakan. Kayak sering kalau di sini kan jalannya kan sering sempit, ada yang sempit gitu kan. Nah, itu banyak yang parkir liar gitu, Bu. Itu kalau di Jawa sudah diklaksonin itu. Kalau di sini masih ditungguin gitu, orangnya tuh sabar gitu. Orang berkendara di sini ya Iya, lumayan sabar. heeh. Kayaknya aku juga beberapa kali dengar kayak gitu sih. Misalnya kalau lagi berkendara di luar daerah Mmm, juga suka kaget, kok main robos aja, kok main iya ini. Kalau di sini kayaknya iya, lebih sabar ya. sabar. Oke, ini ngekos nggak? Ngekos. Iya, ngekos. Oke, Dian juga Iya, Kak. ngekos ya di sini. Itu selama di Sulawesi Utara ini udah punya tempat makan favorit? Iya, boleh. Kalau dari saya sih di daerah Pal 2 itu ada pasar segar itu di situ. Di Oke. dalam situ banyak pilihan makanan dan murah juga. Oke. Sistemnya kan prasmanan gitu, ambil sendiri. Jadi bisa sesuaiin porsi kita. Ya, jadi teman-teman pemilih yang dari luar daerah boleh dicoba ya. Kalau Dian gimana? Kalau saya di Biang Lala, Kak. Oh, Biang Lala. Oke, saya juga suka sih di Biang Lala. Oke, udah pernah cobain di Biang Lala? Belum. Ya di Biang Lala tuh di jalan dekat BRI situ udah di bawah. Hmm. Kalau Rizky ke mana-mana Grab atau udah ada kendaraan sendiri? Kebetulan saya sudah kirim kendaraan dari Jawa, jadi di sini pakai motor Oke. kemana-mana gitu. Dian gimana Dian? Iya, Kak, awal-awal naik Grab, terus, kirim kendaraan juga, jadi naik motor sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke sesi ini ya, soal pekerjaan di KPU lah gitu. Sebelumnya, Dian sama Rizky ini udah punya pengalaman di dunia kepemiluan nggak? Kepemiluan sebelum daftar CPNS KPU atau baru benar-benar saat ditempatkan ini baru tahu, oh ternyata di KPU kayak gini gitu. Gimana Dian? Saya baru pertama kali di sini. Oke, sebelumnya di Sulawesi Selatan udah kerja? Iya, Kak. Sebelumnya saya kerja di salah satu instansi daerah. Oke. Kalau Rizky gimana? Kalau pengalaman di kepemiluan belum pernah sih. Oh, belum pernah jadi PPK, PPS Belum. atau begitu. Memang benar-benar saat daftar Iya, KPU baru ini. Rizky ditempatkan di subbagian apa? di subbagian Oh, di KUL, logistik. keuangannya. Oh, keuangan. Iya, sama kayak saya. Dian gimana ditempatkan di? Saya di bagian hukum. Oh, di bagian hukum. Memang basicnya hukum ya. Iya, Kak. Oke, berarti Dian sama Rizky ini memang saat pertama kali daftar KPU baru ini ya, baru ibarat kata mengenal bagaimana KPU. Cuman masuknya kan sudah selesai pemilu dan pilkada ya, jadi sekarang lagi senggang. Ya nggak? Udah dengar nggak dari teman-teman yang sebelum-sebelumnya gimana katanya kerja di KPU? Udah sempat dengar? Kayak kalau masa-masa pemilihan atau masa-masa pilkada gitu, sibuknya kayak gimana udah dengar ya? Udah? Sudah, Oh, udah siap? Siap. siap. Siap apa nih? Siap lembur. Ya udah siap lembur ya. Oke, misalnya nih, rencananya tuh kalau kalau Rizky, udah pernah pulang kampung? Sudah Saat udah di KPU? sebelum di Oh KPU. belum, sebelum di KPU ya. Dian juga belum ya? Belum. Rencana pulang kampung kapan? Mungkin pas libur lebaran? Iya. Kalau saya sih nanti pas libur Natal paling, tahun Oh baru itu. oh iya.
Ada hal berat nggak sih yang pernah dialami saat di sini gitu? Kayak apa gitu misalnya, baru masuk, belum gajian. Ada hal berat nggak yang pernah dialami selama di Sulawesi Utara? Saya sih paling hal beratnya kalau pas sakit itu kan saya sendirian di kos, jadi harus kuat-kuat pergi ke apotek sendiri, berobat sendiri, nggak ada sanak saudara gitu. Oh, berarti emang udah harus cepat-cepat cari pasangan orang Manado, ya nggak? Kalau Dian gimana? Ada kesulitan? Sebenarnya enggak sulit-sulit sekali sih, Kak. Eee, yang pertama itu makanan. Oh, Iya, ya. kita harus selektif tuh, cari-cari makanan yang, Oh, ini iya karena Dian muslim iya. ya. Oke, ada hal yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang misalnya nanti mau daftar CPNS terus dari luar daerah dan mau merantau juga kayak Dian dan Rizky? Pesannya, sebelum memilih, pastikan dulu, lokasi yang akan dipilih. Terus, eee, selalu jaga tutur kata selama di perantauan. Rizky gimana? Kalau saya riset dulu tentang kayak TPP atau tukinnya, Oh, itu itu worth it nggak sama hidup untuk perantauan. Jadi kan biar nggak apa ya, kekurangan lah di tempat yang jauh kan jadi gitu. Rizky kemarin riset dulu nggak tukin di KPU? Iya sih, Oh, udah tahu dong. udah Udah tahu. Oh iya, worth it ya. ya boleh lah. Boleh lah. Ini karena kalau di Sulawesi Utara ya, biaya hidupnya kan Mm-mm. nggak sebesar di kota besar begitu kan. Jadi masih mencukupi untuk kita-kita. Mmm, terus, gini, sekarang kan udah gabung nih di KPU, udah mulai kenalan lah dengan budaya kerja KPU, kerjanya apa. Dari kemampuan pribadi dari Rizky maupun dari Dian, ada hal apa yang pengen dibawa gitu untuk perubahan, untuk menjadi lebih baik untuk lembaga ini gitu? Misalnya kalau Rizky kan di bidang IT ya, kayak dari, kemampuan dan ilmu yang Rizky punya pengen pengen bikin perubahan apa gitu, misalnya kayak dari sosial medianya atau bagaimana. Kalau Dian dari segi hukumnya, atau, dari potensi pribadi juga nggak masalah, itu ada nggak yang kepikiran? Boleh Rizky dulu. Kalau saya mungkin yang pekerjaan yang mungkin manual begitu bisa beralih ke digitalisasi agar bisa dikerjakan di mana aja begitu kan. Jadi kalau pas dimintain laporan itu langsung ada gitu, cepat gitu. Kalau Dian gimana? Masih, Kak. Sama gitu, ya oke, kayaknya kalau anak muda lebih kayak, ke digitalisasi ya gitu ya, heeh. Oke, ini, luar biasa banget ya cerita-ceritanya dari teman-teman yang, dari Dian dan juga dari Rizky yang mana, sama-sama berasal dari luar daerah dan saat ini mengabdi di Komisi Pemilihan Umum khususnya wilayah Sulawesi Utara. Ini luar biasa banget ceritanya, boleh kasih closing statement dikit gitu nggak sih gitu, eee, di podcast kali ini gitu kayak terserah sih mau apa, mau, eee, menyemangati sesama teman-teman yang di KPU, sesama perantau atau bagaimana? Dian dulu. Tetap jaga, tutur kata, dan Betul ya, tetap jaga tutur kata, terus ini ya, karena di mana bumi dipijak, iya. di situ langit dijunjung, ya betul. Kalau Rizky gimana nih? Ada kata-kata apa yang mau disampaikan? Kalau saya tetap semangat dan tetap jaga kesehatan karena kesehatan tuh yang paling penting Iya gitu. betul, karena jauh dari keluarga Iya. ya, tetap Mm. jaga kesehatan. Oke, teman pemilih, ini dia tadi, kita cerita singkat bersama dengan CPNS, KPU
yang ditempatkan di wilayah Sulawesi Utara. Luar biasa sekali, cerita dan pengalamannya meskipun kita ngobrolnya nggak terlalu lama, dan semoga bisa menjadi cerita untuk teman-teman CPNS lainnya, terutama, untuk tahun ini lumayan banyak ya yang penempatan dari luar daerah ke daerah Sulawesi Utara. Oke, tadi itu kita sudah ngobrol-ngobrol singkat bersama narasumber pada hari ini, ada Dian dan juga Rizky. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast KPU Sulawesi Utara pada episode kali ini. Dan untuk itu saya Mimi selaku host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.